bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Calvin Novitasari dengan NIM 860546825. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan anak dengan gangguan bicara. Apa sih gangguan bicara itu? Gangguan bicara adalah kondisi ketika anak mengalami hambatan dalam berbicara, mengucapkan kata, menyusun kalimat, atau menyampaikan keinginannya kepada orang lain. Kondisi ini dapat terjadi karena keterlambatan perkembangan bahasa, gangguan pada organ bicara, kurangnya stimulasi maupun faktor lainnya. Anak dengan gangguan bicara memerlukan perhatian dan pendamping yang tepat agar kemampuan komunikasinya dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan guru untuk memahami karakteristik anaknya, permasalahan yang sering muncul, serta strategi pendampingan yang sesuai. Selanjutnya ada karakteristik anak dengan gangguan bicara. Anak dengan gangguan bicara memiliki beberapa karakteristik yang dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik pertama yaitu anak mengalami kesulitan mengucapkan kata dengan jelas. Misalnya, anak mengucapkan kata bola menjadi bo atau susu cucu. Karakteristik kedua yaitu keterlambatan berbicara dibandingkan anak seusianya. Pada usia tertentu, anak biasanya sudah mampu mengucapkan beberapa kata sederhana atau kalimat sederhana. Namun, anak dengan gangguan bicara mungkin masih kesulitan menyampaikan keinginannya. Karakteristik ketiga yaitu anak sulit menyusun kalimat. Anak mungkin hanya menggunakan satu atau dua kata untuk berbicara.
berani berbicara dan lebih berani mengungkapkan pendapat atau sesuatu yang ada di dalam diri anak tersebut. Guru juga perlu mengajarkan teman-teman di kelas untuk saling menghargai dan tidak saling mengejek atau tidak saling membuli. Nah, selain itu selanjutnya itu konsultasi dengan ahli. Jika gangguan bicara cukup berat atau berlangsung lama, orang tua dapat berkonsultasi dengan terapis bicara atau tenaga profesional untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik atau penanganan yang lebih tepat. Nah, contoh praktik atau stimulasi yang tepat menyebut nama benda, misalnya bola. Tujuannya melatih kemampuan berbicara anak, membantu pengucapan kata dengan jelas, membantu kosakata anak, melatih keberanian berkomunikasi. Nah, yang pertama, guru atau orang tua menunjukkan benda. Guru menunjukkan sebuah bola kepada anak-anak. Coba perhatikan atau lihat ini ada gambar apa ya? Anak-anak menjawab dengan bola. Bagus sekali. Ayo kita ucapkan bersama ya. Bola. Apa anak-anak? Bola. Ya, bagus sekali. Wah, pintar sekali. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan. Bola ini warnanya apa saja? Ada biru,